Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati Anwar, NIM 2013 02 130. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kepribadian bidan dalam Islam. Bagi seorang bidan dalam menjalankan tugasnya tentu harus mempunyai sifat tawadhu atau merendahkan diri demi memberikan pelayanan yang baik bagi pasiennya. Seorang bidan harus memilih kata-kata yang paling sopan dan disampaikan dengan cara yang lembut, karena sikap seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hindari kata yang kasar, menyakitkan, merendahkan, mempermalukan, serta hindari nada suara yang keras dan berlebihan. Dalam membangun karisma kepribadian, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yakni yang pertama, jadilah manusia berakhlak, niscaya orang lain akan berakhlak baik kepada kita. Akhlak adalah cerminan kepribadian yang nampak dari perilaku seseorang. Akhlak berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan segala gerak-gerik kita. Yang kedua, tampakkan perhatian Anda pada orang lain. Salah satu hasrat kemanusiaan kita adalah keinginan untuk diperhatikan. Manusia membutuhkan perhatian, kasih sayang, simpati, dan bantuan orang lain sebagai wujud dari perhatian tersebut. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap berinteraksi dengan sahabatnya. Beliau senantiasa memuliakan tamu di rumahnya dengan menghamparkan jubah yang dimiliki beliau. Beliau memberikan bantal yang beliau duduki pada tamunya sebagai bentuk penghormatan. Beliau sangat menghormati, memuliakan, dan menerima dengan ramah setiap sahabat dan tamu yang datang ke rumah beliau tanpa memandang penampilan, suku, dan status sosialnya. Yang ketiga, rendah hati kepada semua orang. Islam mengajarkan pemeluknya untuk memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati membuat manusia tidak sombong kepada manusia lain walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan. Rendah hati akan berada pada jalur optimisme, sedangkan rendah diri adalah sikap inferior ketika berhadapan dengan orang lain dan akan berujung pada pesimisme. Rendah hati dalam kebidanan dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberikan pelayanan dengan tulus tanpa melihat status sosial miskin dan kaya, karena manusia derajatnya sama. Yang kedua, berikan informasi pada pasien dan keluarga, bukan menggurui. Yang ketiga, berikan bahasa verbal sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan pasien. Yang keempat, tumbuhkan kepercayaan diri pasien. Yang kelima, kuatkan dengan sentuhan religius sesuai agama dan kepercayaan pasien. Yang keempat, tebar daya pikat kepribadian dengan senyum. Sihir yang diperbolehkan yang bisa memikat hati orang lain dan memperdaya kalbunya adalah senyuman. Senyuman adalah wasiat Rasulullah dan dianjurkan oleh orang-orang pandai dan bijak. Senyuman tulus adalah obat bagi orang sakit, pendingin bagi orang yang marah, dan ibadah ketika tulus senyuman itu. Dalam pelayanan kesehatan ada istilah 3S, yakni salam, senyum, dan sapa. Senyuman indah akan menjadi penawar kebekuan penyakit hati dan menyegarkan penampilan. Penampilan yang indah adalah merupakan bentuk penghayatan terhadap sifat-sifat Allah yang maha indah. Bahkan dalam Islam, penampilan bukan hanya instrumen penampilan semata, tetapi juga perintah dalam melaksanakan ibadah. Yang keenam, jangan mudah marah. Marah memang sudah menjadi tabiat seorang manusia. Sangat jarang kita mendapatkan orang yang tidak pernah marah. Marah adalah merupakan penyakit paling buruk yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Ada 3 situasi yang harus dipertimbangkan bidan ketika marah. Yang pertama, situasinya harus tepat. Yang kedua, dosis kemarahan itu harus tepat. Yang ketiga, sasaran kemarahan harus tepat. Yang ketujuh, kuasailah seni berbicara. Kata-kata yang baik laksana sihir yang mampu memikat setiap orang yang mendengarkan. Berbicara adalah seni, namun amat sedikit yang bisa berbicara dengan baik. Adapun beberapa trik menarik orang lain sehingga mereka menjadi senang bicara. Adapun beberapa trik menarik orang lain dan menjadikan mereka senang berbicara dengan kita. Yang pertama, dengan senyuman. Yang kedua, menempatkan badan dalam posisi terbuka. Yang ketiga, harmonis dalam kata-kata dan gerak. Yang keempat, kontak pandangan. Yang kelima, isyarat dengan kepala.
Yang kedelapan, kuasailah seni mendengarkan dan memperhatikan. Bila kita ingin pembicaraan yang kita lakukan diperhatikan dan didengarkan oleh orang lain, maka kita juga harus siap menjadi pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang serius berbicara karena akan menimbulkan kekecewaan. Adapun kepribadian Islam bidan muslim yang disarikan dari buku Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran tahun 2002, yakni yang pertama, beriman kepada Allah. Bidan adalah pekerjaan yang mulia karena berhubungan dengan pelayanan terhadap orang yang sakit. Yang kedua, selalu memulai pekerjaan dengan doa. Yang ketiga, menghormati pasien sebagai hamba Allah, makhluk yang tertinggi di muka bumi, sebab Allah juga memuliakan manusia. Yang keempat, mengasihani dan membimbing jiwa si sakit selama dalam perawatan sampai ia sembuh atau meninggal dunia. Yang kelima, peramah, artinya bergaul dengan muka manis, penuh senyum yang dapat menyenangkan dan menenangkan pasien. Yang keenam, sabar, artinya tidak lekas marah dan menahan diri. Yang ketujuh, tenang, artinya tidak tergesa-gesa. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tabiat tergesa-gesa. Yang kedelapan, tegas, artinya jangan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu tindakan atau putusan terhadap penderita demi kebaikannya. Yang kesembilan, teliti, artinya seksama, hati-hati dan sangat cermat agar pekerjaan bidan sesuai prosedur dan tidak terjerumus dalam malpraktik. Yang ke-10, dapat dipercaya, berarti orang yang terhormat, jujur dan tidak menipu, apalagi orang sakit yang memerlukan seperti ini, karena banyak hal pribadi yang hanya diserahkan kepada bidan. Yang ke-11, memberi harapan, artinya supaya bidan selalu memberikan harapan baik kepada si penderita karena si sakit ingin sembuh dan takut mati. Demikianlah penjelasan saya tentang kepribadian seorang bidan dalam agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.